Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudia Andini dan teman Saya Khair Safa. kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang aliran animisme dan penyimpangannya. Kepada Hairusapa dipersilahkan. Aliran animisme dan penyimpangannya. Pengertian animisme. Animisme menurut bahasa berasal dari bahasa Latin anima yang berarti jiwa atau roh, dan isme adalah paham atau kepercayaan. Sedangkan pengertian animisme menurut Honig berarti nyawa. Menurut istilah, animisme adalah suatu kepercayaan bahwa semua benda di alam dunia ini berjiwa, sehingga mempunyai kesadaran dan kepribadian. Roh tersebut harus dijaga dan dipelihara supaya senang dan tidak boleh dimain-mainkan. Roh ini dapat terdiri dari nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia, dan ini membawa kepada pemujaan nenek moyang, atau mungkin ada roh-roh umum yang tidak dihubungkan dengan seseorang mirip dengan mana. Pengertian animisme juga dikemukakan oleh Hamka dalam bukunya Perkembangan Kebatinan di Indonesia sebagai berikut. Nenek moyang yang telah mati hanya badannya yang hilang, adapun roh atau semangatnya masih tetap ada di sekeliling kita, dan tempat tinggalnya yang tertinggi dan mulia adalah kayangan. Pengertian animisme seperti disebutkan Hamka mengilustrasikan bahwa roh mempunyai rupa, seperti berkaki dan bertangan yang panjang-panjang, mempunyai umur dan perlu pada makanan. Juga roh kadang-kadang dapat dilihat, sungguh pun ia tersusun dari materi yang sangat halus. Olehnya itu, ia diberi sesajen dalam bentuk binatang, makanan, dan kembang. Roh ini menjadi objek yang ditakuti dan dihormati. Teori-teori animisme. Banyak para pemikir atau kalangan intelektual yang berbicara tentang teori-teori animisme. Mereka menjadikan paham atau aliran ini sebagai bahan perbincangan dan penelitian sehingga animisme mendapatkan perhatian di tingkat akademisi seperti perguruan tinggi. Walau tidak ada mata kuliah khusus yang menjadikan animisme sebagai pembelajaran, namun pembahasan tentang hal ini marak dibicarakan. Pemikiran animisme. Animisme sebenarnya berasal dari wawasan bangsa-bangsa primitif yang luar biasa tentang alam semesta dan dunia. Manusia memiliki jiwa yang bisa meninggalkan tempatnya dan memasuki makhluk lain. Animisme adalah suatu sistem pemikiran yang tidak hanya memberikan penjelasan atas suatu fenomena saja, tetapi memungkinkan manusia memahami keseluruhan dunia. Dalam pandangan Taylor, manusia memiliki substansi yang sama, yaitu keinginan untuk mengetahui keberadaan di sekitarnya. Manusia primitif berusaha memahami dan menjelaskan berbagai fenomena-fenomena yang aneh dan suara-suara yang dahsyat melalui pemikirannya. Tentunya, pengetahuan yang mereka maksudkan bukan sekedar menyaksikan suatu fenomena yang aneh atau mendengarkan suara yang dahsyat, tapi pengetahuan itu dihasilkan ketika hal tersebut menjadi pandangan. Tapi mendengar petir dan meyakininya sebagai murka dari zat tertentu, maka hal inilah yang disebut sebagai pengetahuan. Kemudian ia meyakini bahwa manusia memiliki dua keberadaan yang berpisah dan bersatu lagi. Kapan saja ruh berpisah dari badannya, maka badan tersebut tidak memiliki aktivitas sama sekali. Ruhlah yang merupakan sumber kehidupan dan aktivitas manusia. Timbullah keyakinan bahwa ruh orang yang sudah meninggal bisa memasuki jasad manusia lain atau bahkan memasuki jasad binatang. Selain itu, lahir pula keyakinan bahwa ruh manusia bisa melakukan apapun terhadap manusia yang masih hidup atau alam di sekitarnya. Apalagi jika ruh tersebut berasal dari jasad manusia yang terhormat. Sejarah lahirnya paham animisme. Mereka belum mengerti tentang baik dan buruk. Mereka juga belum mengerti tentang aturan hidup karena tidak ada kitab suci atau undang-undang yang menuntun kehidupan mereka. Tidak ada yang istimewa pada zaman ini kecuali kepercayaan primitif mereka tentang animisme.
Ada yang mengatakan bahwa mereka bersebelahan dengan masyarakat Tiongkok. Sampai pada abad ke-40 sebelum Masehi, mereka pindah dan kemudian menetap di kawasan Nusantara. Mereka tersebar di sepanjang pesisir Pulau Sumatera dan Jawa, ditambah dengan tidak adanya bahasa yang disepakati antara mereka, sehingga menyulitkan mereka dalam berkomunikasi dengan pihak luar. Nenek moyang bangsa Indonesia ini tidak hanya membawa barang-barang kuno sebagai perbekalan hidup mereka. Di samping itu, mereka juga membawa budaya, tradisi, ataupun kepercayaan yang sebelumnya telah mereka dapati dari bangsa lain di luar Nusantara. Mereka yang dulu mendiami bumi Nusantara telah menjalin interaksi dengan bangsa Tiongkok, Mongol, Arya, dan suku-suku di kawasan India. Walaupun Hindu dan Buddha belum menguasai bumi Nusantara, banyak di antara mereka yang sudah melakukan proses ritual-ritual tertentu. Kepercayaan animisme telah tumbuh dan berkembang pesat di sekitar lingkungan mereka. Dari kepercayaan inilah, mereka membangun sebuah masyarakat. Mereka mengangkat seorang kepala adat sebagai pemimpin. Kepercayaan animisme itu didapat dari pengaruh bangsa lain yang telah menjalin interaksi dengan mereka. Misalnya, mereka sudah percaya pada kekuatan matahari dan bulan atau disebut dengan kepercayaan pada Aditya Chandra. Penyimpangan dalam aliran animisme. Animisme dalam paradigma evolusionis esensialis. Pencetus gagasan tentang animisme adalah Edward B. Tylor, yang kerap disebut sebagai bapak antropologi budaya, dan diteruskan oleh James G. Frazer. Sebelum meringkas pemikiran Tylor dan Frazer, perlu kita catat dulu konteks kesarjanaan keduanya. Tylor hidup sejaman dengan Charles Darwin. Karya Darwin ini turut membentuk semangat zaman kesarjanaan paruh kedua abad 19 yang cenderung ingin menjelaskan asal-muasal segala sesuatu dalam paradigma evolusionis. Bila Darwin menguraikan asal-muasal dan evolusi spesies, Tylor mengulas asal-muasal dan evolusi budaya dan agama. Beda Frazer dengan Tylor ialah bila Tylor tak mengenyam pendidikan tinggi formal tetapi banyak melakukan perjalanan, Frazer berpendidikan formal tapi hampir tak pernah melakukan perjalanan. Masyarakat berevolusi dalam tahap yang bermula dari savagery ke barbarism menuju civilization. Kematian menandakan ketakabadian raga, sementara mimpi dipahami sebagai penanda adanya roh yang tetap hidup meski raga telah mati. Di tahap inilah muncul dewa-dewa yang dalam narasi Tylor menandakan peralihan ke kepercayaan politeisme. Dari kepercayaan ini, masyarakat berlanjut bahwa dari dewa-dewa itu ada dewa tertinggi, yang satu dan pada tahap ini monoteisme mewujud. Tentu saja Tylor memaksudkan narasinya ini sebagai penjelasan yang universal, anima, spirit, soul, jiwa, sukma, dan sebagainya. Bagi Tylor merupakan kata yang ada padanya lintas agama dan budaya. Bagi Tylor, semua agama bila diperas pada akhirnya akan berbagi dan mengerucut pada dua elemen esensial saja, yakni keabadian jiwa dan kehidupan pasca kematian. Definisi agama bagi Tylor sederhana saja, yakni belief in spiritual beings. Kesimpulan dari materi ini, animisme adalah agama-agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, mempunyai roh. Dari pernyataan tersebut, animisme adalah suatu kepercayaan yang berdasarkan kepada berbagai macam roh atau jiwa dan makhluk halus. Kepercayaan akan energi besar yang dimiliki oleh roh nenek moyang ini sampai sekarang juga tidak serta-merta menghilang dari kehidupan sebagian masyarakat. Meyakini adanya batu, hewan, dan pohon yang dipercaya sebagai tempat bermayamnya roh-roh nenek moyang, sehingga harus disembah dan diberikan sesajen. Sudah ada sejak masa praaksara. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.